Pemirsa, kisruh dualisme fraksi Golkar tidak akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah maupun dalam rapat paripurna DPR RI. Masalah dianggap selesai dengan adanya hasil putusan sela PT UN yang menunda pemberlakuan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli. Pimpinan DPR RI menerima kunjungan DPP Partai Golkar kubu Abu Rizal Bakri. Mereka menyerahkan surat hasil putusan sela PT UN dan surat putusan dari Partai Golkar. Berpegang pada hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menganggap dualisme fraksi Golkar tidak perlu lagi dibahas. Isu itu akan dicabut dari pembahasan rapat Bamus maupun rapat paripurna. Sementara ini dengan adanya keputusan sela ini saya kira sudah jelas, tidak ada lagi dualisme. Yang ada adalah keputusan dari PT UN itu jelas-jelas menyampaikan tidak bisa mengeksekusi keputusan Menteri Kumham. Dan yang berlaku sekarang adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Pak Abu Rizal Bakri dan Saudara Idrus Marham. Artinya tidak akan dibahas lagi di rapat paripurna? Saya kira tidak akan dibahas lagi. Tidak akan ada keputusan apapun? Tidak akan. Pemirsa, PT UN Jakarta memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menunda berlakunya SK pengesahan kepengurusan Partai Golkar dari kubu Agung Laksono. Dan bagaimana sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saat ini sudah bergabung bersama kita Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli melalui dialog jarak jauh. Selamat malam Pak Yasona, bagaimana sikap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan putusan PT UN Jakarta agar menunda SK pengesahan Golkar dari kubu Agung Laksono, Pak Menteri? Baik, selamat malam Doni. Tentu sebagai negara hukum kita menghormati hukum ya, menghormati pengadilan itu satu. Tetapi sebagai keputusan Menteri Hukum dan HAM tetap sah secara hukum. Dalam artian sebagai keputusan Menteri tentang kepengurusan itu sah sepanjang belum dibatalkan oleh pengadilan. Jadi dia masih tetap sah. Hanya ada putusan sela menunggu pembahasan pokok perkara diminta tidak berlaku. Saya tinggal pasif saja karena di sini ada perintah untuk tidak menerbitkan surat-surat ataupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Golkar. Ya, itu yang akan saya lakukan. Ya. Ya, Pak Menteri, terkait dengan sikap pasif yang Anda ambil ini, lalu dengan adanya putusan sela PT UN Jakarta sendiri, lalu yang harus diakui saat ini secara legal formal ini apakah kubu dari ARB atau Agung Laksono menurut pandangan Anda, Pak Menteri? Jadi ada waktu saya mengirimkan surat ke dulu tanggal 15 Desember ya, kita mengatakan bahwa ada dua munas. Dua-duanya memenuhi quorum. Dan dua-dua keputusan munas ini kan sudah mendimensionerkan kepengurusan hasil munas Riau kan. Ya itu internal Partai Golkar lah, ya. Tapi kemudian sekarang yang masih tetap berlaku juga ada hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar tentang sengketa antara dua munas, ya, dua kepengurusan hasil munas. Jadi ini sebetulnya keputusan kami itu bisa menyelesaikan masalah kepada dualisme yang ada di Golkar akibat dari dua munas Ancol. Ya, tapi dengan penundaan begini kami menghormati keputusan tersebut, ya. Tapi ini akan menurut hemat saya ini bisa menimbulkan saling masih tidak menyelesaikan penyelesaian masalah yang baik dalam penyelesaian kasus ini. Karena dua hasil munas ini masih tetap eksis dan ada Mahkamah Partai yang menurut pasal 32 ayat 5 Undang-Undang Partai Politik final and binding dan hasilnya boleh ditafsirkan macam-macam, tetapi saya menafsirkannya, beberapa pakar-pakar yang kami undang menafsirkannya adalah mengesahkan kepengurusan Ancol, yang dasar itulah kami menerbitkan keputusan tersebut. Ya, jadi menurut saya justru ini menambah persoalan dalam penyelesaian konflik antara kedua kepengurusan tersebut. Ya. Pak Menteri, apakah ini tidak bisa disebut sebagai langkah intervensi dari pemerintah terhadap internal Partai Golongan Karya? Enggak.
Maksudnya yang mana? Terhadap SK yang Anda keluarkan dengan Yang sikap... mana yang intervensi? Itu kan keputusan Mahkamah Partai. Baca undang-undang dong. Ya kan? Keputusan Mahkamah Partai itu final and binding kan, pasal 32 ayat 5. Iya kan? Saya mempunyai kewajiban hukum menerbitkan itu karena sebagai pejabat yang menurut undang-undang partai politik memberikan pengesahan kepada kepengurusan pendaftaran itu. Iya kan? Dan pengadilan kan belum membatalkan, dia masih mengatakan penundaan sampai menunggu keputusan nanti diperiksa pokok perkaranya seperti apa, kan begitu. Ya. Pak Menteri, kan? Terhadap wacana yang mengatakan justru bahwa sekarang, Anda mengeluarkan kalau menurut saya SK justru itu sekarang menjadi terlalu terburu-buru. Kenapa tidak sebaiknya menunggu Bagaimana? hasil PT UN saja selesai? Saya diwajibkan oleh hukum mengambil keputusan 7 hari. Dan saya harus menilai Mahkamah Partai. Hasil Mahkamah Partai itu menurut tafsiran saya dan beberapa pakar yang saya undang, bahkan beberapa hakim ya yang saya minta konsul, ada 2 hakim agung, ada mantan hakim konstitusi 2 orang, juga mempunyai pandangan yang sama dengan saya dalam menafsirkan amar keputusan itu. Makanya kami mengambil keputusannya. Lalu Pak Menteri, kalau tafsir yang Anda berikan berdasarkan banyak masukan tadi dan kemudian mengeluarkan SK Menkumham, lalu kemudian hasil PT UN berbeda, bagaimana ini Pak? Kan masih ada upaya hukum lain sampai dia sampai Mahkamah Agung kita uji, kan begitu. Seberapa jauh Pak Menteri Anda yakin bahwa hasil putusan Anda melalui SK tersebut yang nantinya secara final lewat Mahkamah Agung akan terbukti yang lebih benar? Oh saya yakin, kalau nggak yakin saya nggak ngambil keputusan itu. Iya kan? Ya. Kalau nggak, saya nggak akan mengambil keputusan itu. Dua-dua kelompok ini sahabat saya juga, saya katakan ini bukan keputusan yang mudah, tetapi saya sebagai menteri harus mengambil keputusan, begitu, ya kan? Dan keputusan ini masih berlaku, masih sah secara hukum. Hanya diminta dalam putusan selah ditunda keberlakuannya. Saya menjadi aktif, saya menjadi pasif dalam soal ini sekarang. Tidak melakukan tindakan-tindakan tata usaha negara, administrasi negara mengenai soal-soal yang berkaitan dengan Golkar. Ya. Pak Menteri, terkait dengan posisi silakan masing-masing sekarang, akhirnya menafsirkan masing-masing. Anda Ini kan memahami posisi Partai Golkar sendiri terkait dengan peran mereka nanti dalam proses pemilihan umum, Pak? Ini kan juga mengganggu partai itu sendiri. Ya itu kalau KPU nanti mengirim surat kepada saya tidak akan kasih surat, kan susah saya. Saya diminta untuk tidak menerbitkan hal-hal yang berkaitan itu. Tentu kan ini kan masih dianggap ada persoalan di antara kedua kepengurusan. Ada 2 munas, masing-masing munas menyatakan kepengurusan demisioner. Kemudian ada Mahkamah Partai yang mengatakan bahwa yang sah itu Ancol. Itu di internal Golkar, ya, itu di internal itu internal rumah tangga Golkar, ya kan? Nah, saya karena sudah selesai internal Mahkamah Golkar mengenai Mahkamah Partai, makanya dan ini pun karena 2 putusan pengadilan negeri mengatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadilinya karena itu adalah domain daripada Mahkamah Partai, dan setelah Mahkamah Partai mengambil keputusan maka salah satu dari mereka mengirimkan permohonan pengesahan pendaftaran berdasarkan Mahkamah Partai kepada saya. Setelah saya teliti dengan staf, ya kami dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan memang ya rekomendasi keputusan Mahkamah Partai kita tetapkan gitu. Setelah kirimkan ke pengurusan di dalam akta notaris dan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga mereka. Gitu. Ya, Pak Menteri, ini kan terkait dengan dualisme kubu Partai Golkar, khususnya fraksi mereka di Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian mengarah kepada tindakan-tindakan yang destruktif. Nah, ini ada pendapat juga yang mengatakan bahwa ini buah atau akibat dari SK Menkumham yang dalam tanda petik saya kira keliru. kita ini negara hukum ya. Saya berharap masing-masing kelompok ini dewasa dalam melakukan aksi-aksinya. Tidak melakukan bukan dewasa artinya menjaga etika, menjaga tatanan pemerintahan, menjaga emosi, ya kan? Masing-masing menurut jalur hukum saja.
Ya kan? Masing-masing kita taat kepada aturan-aturan hukum. Apa yang saya putuskan juga adalah merupakan produk hukum, taat saja. Makanya langkah yang paling tepat adalah menggugat di PT UN. Itu yang tepat. Iya kan? Harus menghormati prosedur-prosedur yang ada. Ya. Jadi saya kira itu sudah dilakukan, ya. Dan saya juga melakukannya berdasarkan aturan-aturan hukum yang saya baca dan saya nilai menurut undang-undang partai politik, begitu. Ya, Pak Menteri, ini terkait dengan putusan hukum yang juga sangat dekat dengan ranah politik. Apakah tidak simpang siur antara putusan hukum kemudian kaitannya dengan ranah politik yang memang sangat berperan bagi kedua kubu ini, Pak? Ranah politik itu kan di DPR. Saya tidak mengambil keputusan berdasarkan politik. Saya berdasarkan undang-undang saja. Teman-teman di DPR yang melakukan politik-politiknya, kita tidak. Kita membuat tafsirannya, membuat keputusan hukum berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada, kan begitu. Ya. Lalu bagaimana Pak Menteri sikap Anda menanggapi putusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang tetap kembali kepada posisi awal, yaitu Partai Golkar, khususnya fraksi Golkar dengan komposisi saya dari kubu... tidak mau menanggapi dan itu keputusan DPR. Mereka berdasarkan putusan sela itu melakukannya, silakan saja, ya kan? Ya. Silakan saja. Saya sekarang menyikapi keputusan ini tidak akan melakukan tindakan apapun lagi, ya. Tapi keputusan itu tetap berlaku, dalam artinya tetap sah sebagai suatu keputusan hukum, menunggu dibatalkan. Kalau dibatalkan, kalau dikuatkan ya dikuatkan, begitu. Kita tunggu aja keputusan pengadilan. Ya, ada rencana Pak Menteri bahwa dari kubu Agung Laksono, khususnya Agus Gumiwang, akan tetap berpegangan pada SK Menkumham yang Anda keluarkan itu untuk dibawa ke dalam rapat pleno. Artinya ini kan juga masih ada upaya dari internal Partai Golkar sendiri untuk maju sesuai dengan apa yang mereka yakini sendiri. Saya kira itu urusan mereka, ya kan? Saya sudah mengeluarkan keputusan. Keputusan itu sah secara hukum oleh pengadilan, sementara dibuat putusan sela, dan berikutnya masing-masing lah menafsirkannya. Saya tidak akan melakukan tindakan apapun diperintahkan oleh keputusan pengadilan, kan? Oke, baik Pak Menteri, saya ingin mengakhiri diskusi dengan Anda malam ini. Lalu apa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk tetap mengedepankan hukum sebagai panglima dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian dalam kehidupan berpolitik bangsa juga biar tetap arahnya positif? Bertarunglah di pengadilan, bertarung di pengadilan. Ya. Bertarung di pengadilan, itulah. Yakinkan pengadilan. Kasihkan argumentasi masing-masing, di situ mainannya. Anda yakin menang, Pak? Kalau kita mau menghargai hukum, ya, bagaimana? Anda yakin menang nanti? Bagaimana? Oh iya, so pastilah. Masa nggak yakin menang, gimana kamu? Oke, baik. Berdasarkan undang-undang partai politik kok. Iya, ya. Baik. Baik, Pak Menteri, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Yang final and binding berdasarkan undang. Hah? Ya, baik. Oke, Pak Menteri, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat malam. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli.